Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jafar, kelas 3A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta nikmatnya kepada kita. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar, Ibu Nur Fadlia, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan, kurikulum bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Sedangkan secara lebih luas, kurikulum diartikan tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas daripada itu. Kurikulum diartikan merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalam kegiatan belajar mengajar, serta mengatur strategi dalam proses belajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran. Nah, selanjutnya sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Di sini periode sebelum kemerdekaan. Sejarah perkembangan kurikulum pada masa periode penjajahan, yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa, yaitu pada masa komponi Belanda dan masa pemerintahan Jepang sampai periode kemerdekaan. Nah, karena kurikulum pada masa komponi mempunyai misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia, pada abad 16 dan 17 berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut, pihak komponi merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Nah, selanjutnya perkembangan periode sesudah kemerdekaan. Nah, di sini kurikulum pertama kali dimunculkan. Nah, kurikulum tersebut kurikulum 1947. Nah, di mana kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947 itu ketika itu penyebutnya lebih populer menggunakan Lehrplan atau rencana pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang ditetapkan adalah Pancasila, situasi perpolitikan dengan gejolak peran revolusi, maka Rencana Pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, Rencana Pelajaran 1947 sering juga disebut kurikulum 1950. Susunlah Rencana Pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajaran serta garis-garis besar pengajarannya. Nah, kemudian kurikulum 1952. Nah, di mana kurikulum 1952 ini setelah Rencana Pelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum ini di Indonesia mengalami penyempurnaan pada tahun 1952. Ini diberikan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952. Bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kurikulum 1964, di mana kurikulum ini setelah tahun 1952 menjelang tahun 1964 pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964
Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri-ciri kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, kemudian kurikulum 1968. Nah, di mana kurikulum 1968 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Nah, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus kurikulum 1968 merupakan perwujudan dan perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi pendidikan, kurikulum 1964 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, kemudian kurikulum 1975, di mana kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif, yang melatar belakangnya adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objective yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau biasa PPSI. Nah, zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi. Petunjuk umum, tujuan instruksi khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Nah, selanjutnya kurikulum 1968. Di mana kurikulum 1968 atau biasa kurikulum CBSA. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, atau meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar, dari mengamati suatu pengelompokan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Nah, kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksi, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Nah, selanjutnya kurikulum 1994. Nah, di mana kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Nah, tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Nah, oke. Selanjutnya kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan.
Selanjutnya kurikulum 2006 atau biasa KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Awal 2006 uji coba KBK dihentikan. Muncullah KTSP tinjauan dari segi isi dengan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidak banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karena kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulus atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD, setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran, setiap silabus, dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan. Sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten kota. Nah, selanjutnya kurikulum 2013. Di mana kurikulum ini, inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Nah, titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dan melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan. Nah, apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Nah, melalui pendekatan ini diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengaruh jauh lebih baik dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan produktif sehingga nantinya mereka bisa sukses dan dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik lagi. Oke, mungkin dari itu inti materi yang saya jelaskan tadi. Bila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Bila ada jarum yang patah, tolong jangan simpan di laci. Bila ada kata-kata yang masih menyinggung teman-teman atau tidak berkehendak untuk teman-teman, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.